Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu pengoptimalan sistem pada perusahaan pembuatan keripik singkong. Perkenalkan, nama saya Zaki Muayyad Billah dari NIM 1020 124 00226. Dan perkenalkan saya Raditya Bima dengan NIM 102012412175. Saya Fauzan Edo Marza dengan NIM 1020124002588. Nama aku Muhammad Akbar Azikra dengan NIM 10201211400352 dari TI 4801. Nah, langsung saja kita masuk di perbedaan teknik industri, manajemen, dan logistik. Apa sih itu teknik industri? Teknik industri adalah suatu suatu fokus pada optimasi sistem produksi, mulai dari perancangan layout pabrik, pemilihan peralatan, hingga penjadwalan produksi. Teknik industri. Teknik industri menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Nah, sedangkan manajemen adalah lebih ke berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya, manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen lebih bersifat kualitatif dan melibatkan aspek kepemimpinan. Langsung saja kita ke teknik logistik. Teknik logistik berfokus pada perencanaan dan manajemen untuk memastikan aliran barang, informasi, modal, dan uang berada pada tepat dan waktu yang tepat. Teknik logistik lebih mengedepankan pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip keteknikan. Selanjutnya adalah permasalahannya. Yang pertama kita ada permasalahan yaitu manajemen karyawan. Perbedaan skema upah antara pekerja tetap dan pekerja borongan bisa menimbulkan ketidakpuasan atau konflik. Pekerja borongan hanya mengenangani kemasan kecil sehingga ada potensi ketidakseimbangan beban kerja. Kedua ada pengolahan limbah. Limbah berupa singkong, jelek, dan kulit. Singkong menumpuk di lokasi produksi karena tidak adanya tempat pembuangan yang memadai. Yang ketiga ada efisiensi produk. Kapasitas pengolahan harian terbatas pada 2,5 ton, sementara pasokan singkong sekali pengiriman mencapai 6 ton, sehingga ada potensi penumpukan bahan baku. Nah, selanjutnya adalah distribusi dan logistik. Distribusi dilakukan ke 7 lokasi dengan satu mobil box yang dapat membatasi kapasitas distribusi sekaligus meningkatkan biaya logistik. Yang kelima ada bahan bakar produksi, lalu ada pengemasan dan harga produk. Untuk bahan bakar untuk produksi, penggunaan kayu sebagai bahan bakar pada proses penggorengan berpotensi kurang efisien dan tidak ramah lingkungan. Dan untuk pengemasan dan harga produksi, ada dua jenis kemasan dengan harga yang berbeda, yang memerlukan strategi pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan keuntungan. Lalu ada efisiensi layout dan proses produksi dan pengukuran untuk sistem kinerja. Untuk redesign layout pabrik untuk memisahkan area produksi, penyimpanan bahan baku, produk jadi, dan pembuangan limbah guna meningkatkan efisiensi. Otomasi proses manual seperti pembuahan dan pengemasan dengan menggunakan mesin untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Jadwalkan pemeliharaan rutin mesin agar tetap optimal dan mengurangi downtime. Lalu ada standarisasi proses dengan pembuatan SOP untuk memastikan konsistensi dan efisiensi kerja. Lalu ada gunakan matriks kerja seperti waktu siklus, efisiensi peralatan, dan tingkat defek untuk memantau dan meningkatkan kinerja produksi. Tetap terapkan sistem informasi untuk mengolah data, penjualan, persediaan, dan distribusi guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu evaluasi kerja karyawan secara berkala untuk mengetahui potensi kebutuhan pelatihan dan area yang perlu diperbaiki. Lanjut untuk ke struktur organisasi dan motivasi karyawan.
Yang pertama, diperlukannya evaluasi struktur organisasi untuk memastikan pembagian tugas yang jelas dan tanggung jawab yang terukur. Yang kedua, modifikasi sistem penggajian untuk pekerja borongan dengan memberikan insentif berbasis produktivitas atau kualitas produk. Yang ketiga, melaksanakan program motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan terhadap kerja karyawan. Yang terakhir, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan produksi. Selanjutnya ada manajemen produksi, inventory serta kemasan, dan inovasi dan studi kelayakan. Yang pertama, membuat perencanaan produksi yang lebih baik dengan mempertimbangkan permintaan pasar dan kapasitas produksi. Lalu, lakukan manajemen inventory yang efektif untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok bahan baku dan produk jadi. Selanjutnya, optimalkan rute distribusi dengan software perencanaan rute guna mengurangi biaya transportasi. Lalu, gunakan kemasan yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi biaya serta limbah pengemasan. Selanjutnya, dorong inovasi dalam proses produksi dan pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang terakhir, lakukan studi kelayakan untuk setiap usulan perubahan agar investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya ada hubungan dengan pihak eksternal dan evaluasi berkala. Dengan membangun hubungan yang baik dengan supplier agar dapat memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Dan juga lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja perusahaan dan lakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Hasil yang diharapkan setelah menerapkan keputusan, peningkatan keuntungan, seperti margin keuntungan perusahaan meningkat karena efisiensi di berbagai aspek operasional, pengurangan biaya operasional, optimalisasi tenaga kerja, transportasi, dan manajemen bahan baku mengurangi biaya. Produktivitas, peningkatan output harian dengan maksimal sumber daya yang ada. Kualitas dan kepuasan pelanggan produk yang lebih baik. Dan pengiriman yang tepat waktu meningkatkan daya saing di pasar. Sustainability, penanganan limbah yang lebih baik memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih.